Makanya menurut saya sekarang ini, saya sekarang berpikir mungkin sudah saatnya kita sekarang ini berpikir tentang membatasi demokrasi. Karena masalahnya adalah kenapa sistem kita memungkinkan orang-orang seperti itu duduk di parlemen. Itu yang jadi masalah itu. Pas pagi-pagi Bang Fahri datang, Bang Fadlizon datang nih periode yang lalu nih. Ada semaraknya kan? Harusnya presiden tuh bicara pada rakyat setiap pagi. Bicara tentang pikirannya gitu-gitu Fahri Hamzah setiap pagi tuh. Sekarang kan gak ada lagi pemandangan kayak gitu. Iya. Iya kan? Kebebasan untuk masuk ke DPR itu penting. Cuma keamanan juga penting. Ya Pak Dasko lah, sejak masa Pak Dasko jadi wakil ketua DPR lah ada Diamankan tek-tek ini. diaman. Makanya menurut saya sekarang ini, saya sekarang berpikir mungkin sudah saatnya kita sekarang ini berpikir tentang membatasi demokrasi. Jadi gini, tendensi yang berkembang di masyarakat kita dalam mungkin 10, 15, 20, 30 terakhir ini adalah, saya melihat tendensinya adalah kalau ada satu masalah politik di negara kita, itu karena demokrasinya masih kurang. Dosisnya masih belum ideal, sehingga harus ditambah terus. Jadi kalau ada masalah, misalnya dulu ya, ketika ada pemilu presiden dengan pemilu legislatif terpisah, ya kan? Ini kurang ideal, sehingga dilakukan judicial review, akhirnya serentak. Ya kan? Pokoknya kalau ada sesuatu yang kurang di dalam praktek kenegaraan kita, itu kemudian solusinya adalah dengan memperdalam level demokrasi di dalam masyarakat itu. Dosisnya dinaikkan. Kalau ada orang mengusulkan upaya untuk membatasi dosis, langsung dianggap anti demokrasi. Contohnya, dulu misalnya, sudah banyak sebetulnya orang yang mulai berpikir bahwa karena praktek money politik yang begitu meluas di tingkat bawah di masyarakat, kemudian orang-orang sebagian berpikir bahwa mungkin pemilu langsung dibatasi pada tingkat tertentu. Tidak sampai ke tingkat yang paling bawah, misalnya di tingkat kabupaten kota. Dulu sudah pernah ada orang yang mengusulkan supaya pemilu langsung, pilkada langsung itu dibatasi sampai tingkat tertentu, tidak sampai ke paling bawah. Tapi gagal karena dianggap ini menyalahi spirit demokrasi. Nah, saya sekarang mulai berpikir ya, kenapa ada legislator-legislator di parlemen yang membuat rakyat sekarang marah? Itu kan harus dipikirkan. Bukan solusinya adalah memotong tunjangan. Itu menurut saya solusi yang sifatnya hanya mengatasi simptom di permukaan. Tapi Paracetamol aja itu. Paracetamol itu placebo. Tapi tidak mengenai akar masalahnya. Akar masalahnya adalah kenapa sistem kita memungkinkan orang-orang seperti itu duduk di parlemen. Itu yang jadi masalah itu. Nah, kalau Anda telusuri asal-usulnya adalah, saya jelas ingin mengatakan asal-usulnya adalah karena kita mengikuti sistem proporsional terbuka. Sehingga orang, partai-partai terutama, berbondong-bondong mengangkat orang-orang yang populer, selebriti dan punya uang untuk menjadi caleg. Untuk vote getter. Itu jelas. Menurut saya ini sebabnya karena kita mengikuti sistem seperti ini. Nah, menurut saya mungkin kita harus berpikir ulang tentang sistem politik seperti ini. Apakah masih perlu kita mempertahankan sistem proporsional terbuka? Apakah tidak saatnya kita sekarang mengenalkan sistem yang lain, proporsional tertutup? Memang kritiknya nanti ya sekarang ini ya memang masalahnya nanti kalau terbuka itu ya orang-orang yang punya duit yang main. Tapi nanti kalau tertutup yang main partainya. Karena partai punya kuasa menentukan nomor urut. Kader yang akan jadi adalah kader akar jenggot. Akar jenggot, ya kan? Iya, mengakar ke atas, bukan ke bawah. Nah, menurut saya setiap pilihan pasti ada resikonya. Tapi menurut saya resiko yang terjadi karena sistem yang kita ikuti sekarang ini menurut saya damage-nya luar biasa. Merusak moral politik masyarakat dan
menciptakan elit-elit politik di parlemen yang menurut saya tidak bisa dipercaya, sebagian ya, yang kemudian menimbulkan kemarahan publik seperti ini. Apakah tidak saatnya kita sekarang ini mengendalikan demokrasi yang terlalu terlalu jauh perkembangannya itu? Ini ambil contoh saja sebagai perbandingan ya. Dulu ketika Amerika itu sedang menyusun satu rancang bangun kenegaraan, itu ada perdebatan besar di sana yang direkam dalam satu perdebatan yang dikumpulkan dalam satu buku namanya The Federalist Paper. Jadi paper-paper atau makalah-makalah orang-orang yang disebut sebagai federalis, yang mempertahankan adanya negara federal melawan kaum yang anti-federalis, orang-orang yang tidak suka pada negara federal karena akan mengganggu otonomi dari negara bagian. Jadi dulu itu ada perdebatan tahun 1780 sekian di sebuah koran di New York ya. Itu perdebatan menarik sekali. Di dalam perdebatan ini antara lain terungkap misalnya salah satu tokoh pentingnya dalam Federalist Paper itu ada Alexander Hamilton, John Jay dan James Madison. 3 orang ini kan. Nah, Hamilton itu dalam salah satu artikelnya nomor berapa dalam Federalist Paper ini dia mengungkapkan misalnya di dalam membangun rancang bangun politik negara yang sudah merdeka ini, negara Amerika, harus ada perimbangan antara passion atau semangat masyarakat yang menghendaki kebebasan dengan ketertiban dan integritas negara. Jadi selalu di dalam sistem politik ada tension, ada ketegangan antara orang yang menghendaki aspirasinya itu didengar seluruhnya. Tetapi kita tahu kalau semua orang didengarkan aspirasinya itu tidak mungkin. Karena aspirasi orang berbeda-beda. Pada akhirnya harus ada lembaga yang mengolah aspirasi ini supaya tidak menimbulkan efek yang disruptif terhadap negara itu. Makanya kemudian mereka membangun rancang bangun negara Amerika begitu rupa sehingga demokrasinya itu sebetulnya tidak langsung. Memang masyarakat Amerika ya mereka itu memilih pemimpinnya tapi tidak langsung. Yaitu melalui satu lembaga yang disebut dengan Electoral College. Nah, Electoral College ini adalah lembaga yang berisi orang-orang yang dipilih oleh pemilih. Nanti lembaga ini, orang-orang dalam lembaga Electoral College ini akan memilih presiden. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kalau ada calon presiden yang tidak masuk akal karena membahayakan negara Amerika, tapi dikehendaki oleh masyarakat, akan bisa diveto oleh Electoral College ini. Itu visinya begitu. Jadi para bapak pendiri negara Amerika ini sudah menyadari demokrasi itu mengandung elemen-elemen disruptif yang berbahaya. Untuk mencegah tirani mayoritas ini. Betul. Sehingga harus ada lembaga di tengah-tengah, intermediary mekanisme tengah untuk menjaga supaya passion dari publik ini tidak terlalu bablas sehingga merusak sistem dan tatanan. Harus dibatasi itu. Nah, mungkin kita saatnya memikirkan kembali tentang praktek demokrasi kita. Kenapa? Terus terang salah satu hal yang menyedihkan saya adalah ya terus terang masyarakat di bawah itu rusak moralnya karena money politik ini. Saya terus terang sedih sekali itu. Gimana cara ngatasinya? Kalau kata aktivis pemilu dan pro demokrasi kan jangan ya kalau mahal, kalau boros, kalau tidak efisien, kalau money politik itunya yang dihentikan. Bukan ya praktek seperti itu yang dihentikan, bukan pemilu langsungnya malah ya, Anda cerabut. Ya, pertanyaannya kan gimana cara menghentikannya? Karena sistem proporsional terbuka ini itu jelas-jelas menyediakan ladang untuk ini semua terjadi. Ya kan? Semua terjadi ini. Jadi menurut saya mungkin kita harus berpikir ulang ini. Ada perkembangan-perkembangan yang bagi saya ya kita harus melakukan adjustment terhadap sistem politik ini. Ya, ini opini yang tidak populer, saya tahu, dan mungkin saya akan dibully karena opini ini. Ya, tapi menurut saya
saatnya kita rethinking ya. Ada rethinking our political system ini. Gimana ini? Ya karena kita sudah merasakan dampak-dampaknya yang begitu disruptif akhir-akhir ini ya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa rumah Indonesia tegak itu penting. Karena kalau ini kebakar kita nggak bisa lagi apa-apa. Kebebasan semua itu nggak ada artinya kalau rumah ini nggak ada. Kebebasan itu bermakna karena ada Indonesia. Ya jangan dibalik-balik. Ngapain kita punya Indonesia toh sama dengan Belanda dulu ada penjajahan ini itu. Ya orang yang mengatakan begini menurut saya nggak berpikir panjang itu. Kan sekarang sudah banyak orang mengatakan dulu kita dijajah oleh orang asing, sekarang dijajah oleh orang pribumi. Ya menurut saya itu cara pandang yang keliru ya. Bagaimanapun rumah ini rumah kita, Indonesia itu rumah kita. Ada praktek-praktek yang keliru ya mari kita atasi bersama. Jangan kemudian dianggap ini sudah nggak bisa dipakai, kita rubuhkan saja, kita bakar saja. Ya, kalau kita bakar nggak bisa kita mendirikan lagi. Karena pasti kalau kebakar yang terjadi adalah pasti munculnya sentimen-sentimen sektarian primordial. Seperti 98. Itu ngeri sekali itu ya. Dan itu kekhawatiran yang paling besar ketika ya. kejadian 29-30 Agustus kemarin ya Gus ya. Iya. Tapi ini balik lagi ke hipotesisnya Gus Ulil yang mengajak kita rethinking about membatasi demokrasi ini gitu ya. Jangan-jangan kemarahan warga ini terjadi karena memang demokrasinya sudah sangat terbatas gitu. Misalnya gini, saya punya analogi saya punya deskripsi gini Gus. Dulu itu waktu zaman Presiden SBY kalau ada demonstrasi gede waktu itu kenaikan BBM gitu. Iya kan PDI kader-kader PDI anggota-anggota DPR PDI ini ikut demo semua kan dan bahkan ikut menangis-nangis bersama rakyat ini orang-orang PDI waktu itu gitu. Tapi kan BBM tetap naik. Ya kan, tapi PDI waktu itu menangis gitu. Cuma karena posisinya waktu itu oposisi kan, jadi mereka bisa jadi perpanjangan tangan parlemen agar demonya tetap masih punya pemimpin gitu. Nah, karena dia oposisi. Dia oposisi dan rakyat yang melawan ini kan percaya sama mereka gitu. Ya kan kita merasa ada satu di antara kita yang ada di sana gitu. Dan di satu sisi begitu, di sisi penguasa dia akan melihat PDI sebagai ini jembatan kita untuk ke sana, untuk yang ke Protestan tadi gitu. Maksudnya pemprotes. Iya, pemprotes. Demonstran. Nah, sekarang kan udah nggak ada. Ya kan saya curiga di permukaan memang kita mempertanyakan DPR yang inkompeten, DPR yang tidak empati gitu seperti yang kita lihat di medsos. Itu di permukaan. Tapi di dalamnya sebenarnya ini pesan buat yang membuat DPR terkomando. Membuat DPR yang sudah sangat limited, DPR yang sudah sangat terbatas, tidak ada keragaman aspirasi lagi gitu di DPR gitu. Nah, jangan-jangan ini juga respon publik dan elit sekaligus gitu untuk mempertanyakan bahwa di DPR tidak ada lagi keragaman pikiran dan aspirasi gitu. Tidak ada kekuatan penyimbang. Nggak ada penyimbang. Kalau dulu kita ingat banget. Ya. Saya kan dulu pernah kerja jadi TA di DPR kan juga saya pernah Gus. Ya. Tahu suasana di dalam. Tahu suasananya di dalam gitu. Pas pagi-pagi Bang Fahri datang, Bang Fadlizon datang nih. Periode yang lalu nih. Ada semaraknya kan. Harusnya presiden tuh bicara pada rakyat setiap pagi. Bicara tentang pikirannya gitu-gitu Fahri Hamzah setiap pagi tuh. Sekarang kan gak ada lagi pemandangan kayak gitu. Iya kan? Dulu ada pansus Bang Senturi yang meskipun itu SBY, percaya atau enggak ya kan.
Kita itu kan melihat dialektika yang dahsyat itu. Disitulah tokoh politik pujaan lu lahir kan. Siapa tuh? Bang Ara Sirait. Iya, Bang Ara, Ganjar Pranowo, Akbar Faisal. Iya, tapi ini yang terbaru lah. DPR periode 2014-19 yang Fahri Hamzah sama Fadlizon. 2019-2024 juga udah hampir gak ada. Udah mulai menurun kan, jauh menurun. Tapi 2014-19 Gus. Iya, Fahri Fadli tuh. Fahri Fadli itu orang boleh nggak suka sama Fahri Fadli, silahkan. Cuma dia waktu dia jadi wakil ketua DPR, bisa dibilang DPR tuh ada keragamannya. Betul. Ketika KPK. Bahkan Fahri sama Fadli aja sering beda juga nih berdua kan. Iya. Saya baru tahu di sana mereka nggak begitu akrab sebenarnya. Iya. Ada yang KPK dianggap wajah dan simbol kebenaran tunggal. Waktu itu kan Fahri yang paling keras. Keras kan. Artinya ada keragaman ada gitu loh. Ada keragaman dan berani terus kan. Betul. Keluar. Kita sudah berjuang di tempat ini biar laras panjang gak masuk ke rumah rakyat ini. Apa kamu bawa panggil pimpinanmu ke sini? Nah gitu-gitu Bang Fahri kan. Sekarang udah gak ada itu. Nggak ada karena udah dipakai name tag sekarang kan. Pakai apa namanya nih? Kartu ini. Kartu pas maksudnya kalau kartu pas. Udah gak bisa kasal masuk lagi. Kalau dulu jual madu pun bisa sampai ke atas. Bisa sampai lantai 4 DPR. Lah, kenapa ada madu-madu ini? Iya, orang jual madu, jual ikan pinggang, bisa sampai atas. Serius? Iya. Dulu zaman itu sampai atas, Gus. Seperti kereta prayonan. DPR itu ya at least nih ya. Ini menarik diri, betul. Ini pengalaman saya di DPR itu 2016 sampai 18 atau 19 awal. Cukup lama lah bertahun-tahun. Tapi sebelumnya sering datang ke DPR. Panggil senior lah, diajak ketemu siapa. Biasalah kita mahasiswa ini kan dulu kan. Nah ini pengalaman saya Gus. Dari semua kantor pemerintahan yang paling gampang masuk itu ke DPR zaman itu Gus. Ya. Sekarang aja udah pakai kartu ini kan. Tem kalau nggak bisa masuk. Itu jual gorengan, jual donat bisa sampai atas Gus. Sampai jual isu bisa sampai atas. Dan ini betul-betul Dewan Perwakilan Rakyat. Iya waktu itu iya. Boleh suka nggak suka DPR. Iya. Walaupun ribut berisik. Jadi apa game changer dari? Ya, dan siapa yang melakukan game changer? Setelah ada Pak Dasko lah. Semuanya semua terkontrol. Tertib kan? Ya kalau pandangan Ari ini adalah yang tepat mendengarkan adalah Pak Dasko. Enggak kan ini contoh aja ya Dit ya. Mungkin di satu sisi kalau pakai kata Gus Ulil tadi kebebasan untuk masuk ke DPR itu penting. Cuma keamanan juga penting. Ya Pak Dasko lah, sejak masa Pak Dasko jadi wakil ketua DPR lah ada diamankan ini. Diamankan. Keamanan penting. Pas ini kan sejak zaman Pak Dasko. Keamanan juga maslahat. Kemaslahatan juga gitu. Jangan anggap ini negatif juga gitu loh. Iya. Tapi setelah ada Pak Dasko ternyata nggak hanya masuknya yang lebih tertib. Dalam berpikir pun anggota DPR-nya jadi tertib gitu. Ya. Ini saya curiga nih, ya kenaikan tunjangan ini, ya itu adalah caranya Pak Dasko dalam hal ini gitu ya, untuk mengontrol anggota DPR-nya biar satu suara, jadi dijatah semua kan, dijatah semua gitu. Ya kalian nggak boleh, mungkin itu satu hal, tapi maksudnya gini, kalian nggak perlu korupsi di sini. Udahlah dicukupi kebutuhannya. Aku cukupi kebutuhanmu, mungkin gitu tuh maksudnya. Nggak gitu. usah nyopet-nyopet kamu ya, kan. Sekarang copet-copet kecil ini udah terlalu jangan lah. Copet dulu percopetan. Ya kan, ini kan sama kayak ini Gus. Untuk membunuh hama tanaman di sawah ini. Irigasinya ditutup. Dikeringin kan. Kering saat tanaman. Ya udah, daripada kamu mati, ya udah, kujatah ya. Tiap hari airnya berapa kubik gitu. Gitu. Hama pasti mati. Hama pasti mati tuh. Keringan sama tanaman-tanamannya juga mati. Itu gue. Ya mungkin juga itu ada kemampakan itu. Ya. Jadi
Jadi bukan terlepas dari kita melihat anggota DPR joget-joget, bukan terlepas dari anggota DPR gajinya gede sekali. Dari dulu juga besar sekali. Kalau yang paling gede kenaikan ya zamannya Pak Setnov sebenarnya. Nggak ada orang ribut. Ya memang mereka itu kaum privilege Iya, kan tapi yang diserahkan tugas. Ketika Pak Setnov keragaman masih hidup tuh bos, ya kan? Oh Ya, Setnov itu Fahri kan. Ya itu benar, analisa itu benar bahwa sekarang ini ada perkembangan di dalam parlemen yang membuat semua kekuatan politik dirangkul kan. Itu 9 warna, ada 9 partai kan? 8 partai ya sekarang ya? 9 ya. 9 ya? Iya. Ada 9 partai, 9 warna tapi satu pikiran. Kan? Pikiran. Jadi Satu suara. Gitu. ini ya itu benar. Jadi bahwa sekarang ini ada perkembangan yang memang itu problematis, yaitu kekuatan-kekuatan politik diseragamkan, dimasukkan semua ke dalam koalisi sehingga tidak ada suara lain. Tapi tetap poin saya tadi itu adalah bahwa menurut saya ada perkembangan lain yang juga harus kita pikirkan, yaitu sistem yang memungkinkan orang-orang yang seperti itu, kita nggak usah sebut nama, yang menjadi sumber kemarahan publik ya, itu bisa masuk ke dalam DPR. Kemudian juga memang kita tahu semua sekarang ini sistem ini membuka kemungkinan orang-orang yang ya tadi itu berbekal follower besar atau populer atau punya duit banyak untuk bisa masuk ke dalam parlemen. Jadi terus terang kita ini kehilangan meritokrasi di dalam representasi politik ya. Nah itu benar. Jadi Anda boleh nggak suka dengan Partai Komunis Cina, tapi Partai Komunis Cina itu meritokrasinya kuat sekali. Kuat agar menjaga tetap orang percaya kepada satu partai. Kepada partai. Ya karena kalau sudah satu partai nggak percaya lagi kan repot juga ribut, kan. Nah, harus konkret. Iya, jadi salah satu hal yang dipuji oleh banyak pihak dari Partai Komunis Cina, karena beberapa teman saya juga sudah pernah ke sana ketemu dengan PKC, memang luar biasa meritokrasi di dalam sistem kepartaian di Cina itu. Nah, menurut saya meritokrasi di kita ini di parlemen itu parah betul. Nah, apa penyebabnya? Kalau dalam analisa saya karena sistemnya memungkinkan itu. Sehingga kita harus memikirkan ulang ini. Memudahkan itu malah. Memudahkan itu bahkan ya. Terus yang kedua, menurut saya kita nggak bisa mengatasi, saya menganggap money politik itu bermasalah besar itu. Mengkorupsi perilaku politik masyarakat bawah itu. Saya itu sampai heran. Saya pernah mengatakan ini dalam podcast yang lalu ya. Soal money politik ini, itu sampai ada seorang tokoh yang saya ketemu, tokoh agama ini, dia mengatakan bahwa masyarakat itu kesempatannya untuk dapat duit dari politik ya pada saat pemilu. Kok Anda halang-halangi? Bagaimana? Saya terus terang ya nggak bisa ngomong apa-apa ya, sampai ke level seperti itu. Artinya itu dianggap sesuatu yang sudah jadi haknya rakyat gitu. Bagi saya ini sudah nggak bisa dibiarkan itu. Saya menganggap bahwa money politik yang sudah begitu meluas ini, seperti direkam dalam bukunya kawan kita ini Burhanuddin Muhtadi itu bagi saya kita harus mikir juga itu gimana cara ngatasinya. Memang saya tetap mengatakan sih ya, mungkin money politik dalam satu dan lain bentuk mungkin dihilangkan nggak bisa. Itu sudah kayak prostitusi dalam sejarah manusia itu. Kita nggak bisa menghilangkan. Di Amerika pun juga ada. Ada, tapi dengan bentuk yang lain kan, dalam bentuk yang lain. Saya mengatakan money politik itu adalah seperti prostitusi, nggak bisa dihilangkan dari sejarah manusia. Yang kita bisa lakukan adalah regulasi, pengaturan. Kalau ini nggak jalan, mungkin kita coba aturan yang lain ya. Tapi jelas ini disruptif terhadap moral masyarakat gitu, sehingga kita harus lakukan sesuatu itu. Dan substratnya adalah pemilu langsung ini. Pemilu langsung ini, enggak, pemilu langsung tapi sistemnya proporsional terbuka. Jadi anggota DPR-nya yang terpilih karena butuh biaya politik tinggi dan brutal itu, ketika mereka duduk di sana sangat mudah untuk dikontrol pakai instrumen macam-macam. Persis pakai ya. Instrumen finansial, instrumen hukum atau instrumen apapun. Hukum yang paling ngeri itu, bisa disandra kan? Jadi kita
salah satu kawan kita di DPR bilang kayak gini, bro, lu pikir orang di sini nih ada yang bersih katanya. Semua kita ini punya Dosa masing-masing. dosa kalau dicari katanya gitu. Itu tuh udah disadari ketika Anda tanda tangan pencalekan, didaftarkan ke partai politik, dapat nomor urut, kemudian terpilih. Nah, di situ udah kontrak dengan sipir penjara itu. Karena ya nggak jelas. Satu kaki udah di lapas ya. Iya, saya nggak jelas, abu-abu semua, Gus. Ada kemarin tuh anggota DPR bilang kan, orang Golkar tuh kalau nggak salah. Saya udah nggak bisa bedain mana duit halal mana duit enggak. Karena merah semua. Gitu. Kagak ada yang Itu kuning. faktanya begitu gitu loh. Ya maksud saya gini loh, kita tuh berhenti dulu ngomongnya ideal-ideal gitu. Kita pahamin dulu faktanya. Ya realitanya kan. Iya, bukan menerima realita loh. Ya. Realita ini tentu kalau perlu diubah ya diubah. Gitu. Ini selingan sebentar ya. Iya. Jadi ada cerita seorang kiai ya. Dia penceramah, tapi ini kiai ini punya daya spiritual yang tajam lah. Jadi dia itu kalau ceramah dapat amplop kan, honor itu. Itu kerasa itu. Kalau duitnya halal tuh adem rasanya. Kalau haram panas. Jadi kalau dia dapat uang panas langsung disedekahkan. Oh. Kalau sedekah terus dong Pak Iya, Yai ini. kalau adem baru dibawa pulang ke rumah kasih ke istri. Nah, terus Nah, ada kiai yang lain kan. Ya kiai ini yang apa namanya tidak punya daya seperti itu. daya Dia bilang, Indonesianya. ya kiai kalau saya sih uang itu sama aja. Kagak ada adem, kagak ada yang panas. Saya ambil semua. Iya, karena kiai ini udah pakai electoral college kan, Bos. Ada termometer. Nah ini kan titik didih kan. kan uang DPR kan semua nggak ada beda itu. Nggak kan. ada beda. itu kan terbuka itu anggota DPR ngomong itu Iya, kemarin. betul. Tuh. Terbuka. Ini maksudnya jangan malah orang ngata-ngatain dia. Ini kan dia lagi mengatakan bantu gua situasinya kayak begini nih sekarang nih. Lu kalau mau kenceng-kencengan kita bisa mati bersama nih. Iya betul. Kan gitu. Iya. Bunuh diri massal. Iya bunuh diri massal nih kalau kayak gini ceritanya. Karena gitu loh. semua orang berdosa. Jadi maksud saya ya ini kan salah satu keadaan yang kita hadapi di masyarakat kan memang tuntutan masyarakat terhadap para tokoh-tokoh politik ini kan begitu tinggi ya. Jadi ada kesalahan sedikit langsung habis itu. Tapi ketika ada upaya untuk misalnya mengubah sistemnya sehingga tidak terjadi seperti itu gitu, itu kadang-kadang mereka nggak mau. Ini misalnya kayak gini nih Gus. Anggota DPR pasti takut nih sekarang untuk ngomong peningkatan dana partai misalnya. Dana partai kita kan nggak masuk akal itu. Ya. Tunjangannya itu maksud saya tunjangan lebih sebenarnya tunjangan naik itu ya itu lebih nggak masuk akal daripada dana partai naik sebenarnya gitu. Iya, iya. Dana partai naik itu udah urgent sebenarnya. Yang lola partai seperti kita diskusikan dalam forum yang lalu, itu dalam podcast yang lalu memang ya besar sekali kan, mahal sekali mengelola partai itu. Dan semua orang sekarang tahu biaya-biaya politik untuk mendanai partai kan ya sumbernya tidak jelas kan. Dana gerilya ini kan, Ya, dana dana off budget gerilya. ini kan. Duit abu-abu ini kan. Terus memperbaikinya gimana kalau kita nggak mengubah? Jadi maksud saya gini loh, setiap saat mestinya kita ini memikirkan ulang rancang bangun sistem politik kita. Kalau ada yang tidak jalan, ya kita ubah saja, nggak masalah. Nggak usah gitu. pakai hati. Nggak usah pakai hati ya Pak. Santainya, Bos, kita gitu. ubah saja. Misalnya, wah ini demokrasi dibatasi. Jangan begitu reaksinya gitu. Tadi saya bilang demokrasi harus dibatasi dalam pengertian itu. Saya mengusulkan Kompetisinya yang diredam ya. diredam dikurangin. supaya tidak menimbulkan kompetisi yang brutal seperti ini dan membuat orang-orang yang tidak kompeten itu bisa muncul. Nah itu kan harus dibatasi itu. Karena
persis seperti tadi saya ceritakan, orang-orang yang membangun sistem demokrasi modern di negara-negara barat sendiri sudah menyadari kemungkinan disruptif demokrasi yang memang harus diantisipasi. Ada unsur-unsur, ada elemen-elemen dalam demokrasi ini yang anarkis itu, yang harus diregulasi. Makanya mereka kemudian menciptakan berbagai cara itu supaya terkontrol itu. Nah, menurut saya sistem kontrol terhadap praktek demokrasi yang mungkin disruptif seperti ini di masyarakat kita kurang banyak dipikirkan. Kalau ada money politik, gimana caranya? Kan nggak bisa kita hanya mengeluarkan khutbah moral ini adalah riswah, adalah sogokan menurut agama dosa, orang yang menyogok dan disogok kedua-duanya di neraka, ya itu oke, ya. Cuma nggak cukup, kan nggak cukup. Kalau itu cukup semua orang masuk surga kan? Surga semua udah. Kalau nggak ada sistem yang memaksa orang menjadi baik kan repot kan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa adjustment terhadap sistem demokrasi yang sudah ada di negeri kita perlu. Kalau ada yang tidak jalan, mari kita ubah. Gitu loh. Jangan takut. Wah, saya terus terang agak kurang sreg kalau ada orang bicara tentang indeks demokrasi kita turun gitu. Karena kita khawatir indeks kita turun, kita nggak berani melakukan rethinking terhadap elemen-elemen dalam demokrasi kita yang itu agak bermasalah. Karena khawatir nanti pembatasan itu yang indeks kita nanti di Freedom House menjadi turun. Nanti kalau turun itu nanti investor luar negeri tidak masuk ke Indonesia. Persis di sini masalahnya. Kita ketakutan karena ada kalau di Amerika sekarang istilah yang dipakai itu adalah ketakutan terhadap kaum globalis itu. Ada globalisme, ada orang-orang yang kepingin membuat aturan global yang standar pakai indeks ini. Kalau orang tidak memenuhi indeks ini maka dia menjadi pariah, tidak masuk di dalam percakapan dan global dan pergaulan global. Kamu nggak bisa dapat akses terhadap institusi keuangan misalnya, kayak begitu. Kebenaran global ini Gus. Iya. Itu yang foto bareng Pak Prabowo kemarin itu ya. Putin, Kim Jong Un, Xi Jinping itu negaranya indeks demokrasinya peringkat berapa ya semuanya tuh? Masalah semua. itu Freedom House aja baru mau masuk udah ditolak bisa aja tuh kan. Kata Budi gini, ini kurang Erdogan aja nih. Kalau tambah Maduro udah selesai itu. Aduh, sama junta militer Myanmar satu. Hun Sen kan. Ya. Makanya menurut saya elemen lain yang juga penting mungkin nanti bisa kita bicarakan dalam kesempatan ya adalah soal national interest, Pak. Ini dimensi yang menurut saya kurang banyak dipakai di dalam melihat masalah-masalah di negara kita. National interest. Kita ini punya kepentingan nasional. Dan kepentingan ini harus dijaga. Dan kadang-kadang kepentingan itu bertabrakan dengan kepentingan global. Nah, kepentingan nasional ini merupakan basis kita untuk menilai misalnya apakah suatu kebijakan, suatu hal itu harus kita ikuti atau tidak. Nah, menurut saya karena kita selama ini kan cara memandangnya kan demokrasi, kebebasan, pertumbuhan ekonomi segala macam kan. Tapi national interest kita bagaimana? Ini misalnya yang kami sering diskusin tuh soal industri tembakau, Gus. Ini lebih gede daripada dividen BUMN tapi dicekek terus kan. Dengan insentif. Iya, karena ada kampanye global terhadap tembakau. Padahal di dalam laporannya World Bank, negara kayak Indonesia itu pengecualian karena produsen. Tapi di sini prakteknya enggak. Dicekik terus. Membuat regulasinya. Iya, itu sekarang akhirnya ya. Gudang-gudang tembakau itu sekarang di Jawa Tengah misalnya, itu tembakaunya habis, Gus. Cuma yang ngeborongin rokok ilegal.
makin dihantam lagi industri rokok ini. Yang nggak bayar cukai. Yang nggak bayar Bayar cukai. cukai. Iya, karena orang nggak bisa berhenti ngerokok, Gus. Orang mau cari rokok yang lebih murah. Terutama orang NU. Gak bisa meninggalkan rokok. Gak bisa meninggalkan rokok. NO smoking ini. NU Iya. smoking. Kayak kemarin ada usulan anggota DPR. Apa namanya, ada satu gerbong, tolonglah. Ada satu gerbong PKB. rokok. Kalau itu Itu kan dihakimi satu republik. ya gitu. tapi itu ini juga lah dia masalah Kurang pas itu. kurang masalah pas, ya. tembakau ini jangan minta privilege dulu. Lu minta gak dicekek dulu aja udah bagus. Itu udah belum apa-apa udah ini terlalu maju ini kawan. Fairness ini. Iya. Udah minta privilege pula kawan ya. Tapi itu pun harusnya diskusi biasa aja, nggak Iya. usah dihakimi sebagai lu orang. Iya apa nggak gitu. usah, ya biasa aja gitu usulan loh. biasa. Iya. Tapi ini soal rokok ini sudah ideologi nih. Bagi sebagian kalangan ya, rokok ini sudah ideologi, itu sudah kayak akidah mereka. Dan bahkan bagian dari sistem hidup untuk beberapa masyarakat kan. Betul ya. Tembakau. Enggak, ada orang-orang yang menganggap Anti-rokok itu. anti rokok Oh, itu anti sudah rokok, akidah. Iya, benar. Sama dengan orang yang anti karbon dioksida. Para pengikut ideologi climate change itu kan anti fossil fuel. Iya. Terus listrik kantor dia dari apa? Ya nggak tahu, pokoknya mereka anti fossil fuel dan antinya itu sudah sampai ke level akidah. Nah kemudian ya timbul beberapa kebijakan yang merugikan, misalnya di Belanda itu yang pernah saya ceritakan kan, petani-petani sapi di Belanda protes karena ada kebijakan dari pemerintah Belanda bahwa Peternak, Gus, peternak. ya peternak sapi yang disuruh mengurangi populasi sapi karena karena kotoran sapi itu mengandung gas rumah kaca, gas metan itu. Ini kalau dibiarkan akan menimbulkan global warming, menambah global warming. Marah Maka lah peternak ini. malah peternak lah. Timbul demonstrasi, bahkan sekarang serius itu masalah di Eropa soal Telek sapi ini Gus. Kalau itu beneran Protestan tuh. ya, betul. Protestan beneran itu. Jadi ini kan masalah national interest dengan kepentingan kampanye global itu. Saya tidak anti kepada isu-isu global, tapi menurut saya kalau ada tabrakan antar kepentingan global dengan domestik ya. Indonesia first. Indonesia first lah. Iya kan? Kok tegas nih kan? Ini namanya hubbul watan minal iman. Ya mungkin suara saya seperti ini dianggap wah ini seorang nasionalis yang anti kepada global concern atau apa ya. Yang ya menurut saya ya kita berimbang sajalah. Jadi jangan terlalu menganggap bahwa kepentingan nasional ini itu tidak penting. Lagi-lagi tadi itu analogi kita. Kalau rumah kita roboh, nggak ada gunanya lagi kita bicara ini semua itu. Oke. Good point. Oke, sampai jumpa lagi di lesehan berikutnya. Dah.